Through the eyeballs in second, it's you've gone. I tell you! God. Goodbye. Halo, apa kabar semua? Selamat datang di channel Om Burhan. Om harap yang nonton di channel ini masih pada sehat dan waras ya. Menjadi penulis mungkin adalah impian beberapa orang, karena dengan kata kita dapat mengolah rasa serta membangkitkan asa. Tapi dalam prosesnya, acapkali seorang penulis mengalami writer block atau tidak ada ide, sehingga segala cara harus dilakukan agar tulisannya selesai. Namun apa jadinya jika kesialan hidup seorang penulis dapat mengatasi masalah ini? Well, skenario ini kurang lebih akan tergambar pada sebuah film komedi satir kriminal berjudul Seven Psychopath yang dirilis pada tahun 2012. Singkatnya, film ini berkisah tentang seorang penulis skrip yang sedang kesulitan untuk mencari ide dalam ceritanya, sehingga dibantu oleh teman dekatnya dalam proses kreatif. Namun hal ini menemui beberapa hambatan yang membuat mereka terlibat dalam sebuah masalah dengan seorang gangster. Kenapa bisa begitu? Ya udah, Om coba ceritain ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dan tonton video ini sampai habis. Time story. Are you sitting comfortably? Then I'll begin. That's a really good aim. Now. Film dibuka dengan dua orang pembunuh bayaran, yakni Tommy dan Larry, yang saat ini ditugaskan untuk membunuh seorang target. Tapi tanpa mereka sadari, tiba-tiba ada yang mendekat dari belakang dan langsung menembak kepala mereka. Lalu, sebagai aksi penutup, dia melempar dua kartu Jack Diamond yang kemudian kita tahu kalau ini adalah sang psikopat nomor 1. Adegan beralih ke dalam sebuah rumah yang dihuni oleh pasangan bernama Martin dan Kaya. Gak lama, sahabat Martin yang bernama Billy datang dan mengajak menonton film di luar untuk menghabiskan waktu. Kemudian berdiskusi tentang bisnis menculik anjing yang digeluti oleh Billy, di mana uang hasil dari pekerjaan tersebut tidak hanya dia nikmati sendiri, namun untuk membantu pengobatan istri temannya yang bernama Hans. Di sisi lain, Martin pun sedang kesulitan untuk mencari ide cerita yang dia beri judul sebagai Seven Psychopath, sebab sejauh ini ia baru menemukan satu tokoh antagonis. Untuk memberi ide, Billy pun menyodorkan sebuah koran yang memuat tentang pembunuhan dua mafia, di mana diberitakan kalau aksi ini hanya menargetkan pada orang kelas menengah ke atas dari sindikat kriminal Amerika. Akan hal tersebut, Martin tergerak untuk menamai karakter itu dengan sebutan The Jack o' Diamond. Kemudian psikopat kedua yang menjadi karakter pada cerita Martin adalah The Quaker. Dikisahkan bahwa tokoh ini merupakan seorang pembunuh tanpa menyentuh, di mana dia kerap mengikuti pria yang membunuh anak perempuannya dari saat persidangan hingga bebas, sehingga kehadirannya membuat pembunuh yang telah bertaubat ini resah. Lalu karena kejadian ini telah berlangsung selama belasan tahun, suatu waktu dia berpikir jika di dalam agama bunuh diri adalah dosa yang membuatnya kekal di dalam neraka. Akhirnya dia pun memutuskan untuk mengakhiri nyawanya agar tidak bertemu dengan The Quaker. Namun sayang, ternyata The Quaker juga ikut bunuh diri, di mana artinya pria ini masih akan terus membuntutinya sampai ke neraka. Kini kasus hilangnya anjing di kota semakin meningkat, tak terkecuali seorang anjing bernama Bonnie milik Charlie Costello yang merupakan seorang bos gangster. Dan karena berita tersebut, dia pun menyuruh anak buahnya untuk menyelidiki sindikat penculik anjing. Suatu hari Martin terbangun di tempat Billy karena diusir dari apartemen Kaya akibat telah mengejeknya saat sedang mabuk, sehingga harus meneruskan pekerjaannya di tempat tersebut. Lalu saat Billy mau pergi, dia pun bilang untuk membuka artikel koran pada halaman 163 yang ternyata berisi sebuah iklan tentang pencarian ide cerita mengenai seorang pembunuh berantai yang akan dia gunakan untuk cerita Seven Psychopath.
Di saat yang sama anak buah Charlie sedang mendapati Hans tengah mengembalikan anjing untuk mendapatkan uang imbalan. Dan karena tahu kalau ini semua hanyalah sebuah rekayasa, mereka pun menculik Hans lalu meminta untuk diantar ke tempat penampungan anjingnya. Setiba di sana, Martin yang tidak tahu apapun langsung panik dan ketakutan. Dia pun ingin memberitahu keberadaan anjing sang ketua gangster, tapi dilarang oleh Hans. Dan saat akan ditembak, tiba-tiba ada Jack O'Diamond datang dan membunuh para gangster di sana. Kemudian pergi tanpa alasan yang jelas. Lalu mereka berdua langsung pergi ke rumah Billy dan mendapati kalau anjing milik sang ketua gangster bernama Bonnie memang ada di sana. Mereka pun berdiskusi tentang cara mengembalikan Bonnie secara aman, di mana Billy berencana mengajak The Jack O'Diamond untuk bekerja sama agar aksi mereka lancar. Tapi rencana itu dianggap kurang efektif, sehingga Martin menyarankan agar lapor polisi saja. Namun ide itu juga ditolak. Tapi di tengah perdebatan ini, Hans pun meninggalkan mereka karena sudah berjanji untuk mendampingi istrinya. Di sisi lain, Charlie dan anak buahnya telah sampai ke gudang penyimpanan anjing dan menemukan dua anak buahnya dalam kondisi kritis. Sebenarnya Charlie enggan membawa mereka ke rumah sakit karena nggak ingin menambah masalah. Namun saat menemukan surat dari rumah sakit milik istri Hans, mereka pun akhirnya menuju rumah sakit yang sama. Saat pulang, Martin dan Billy bertemu dengan seorang pria tua bernama Zack yang menggendong kelinci. Dia pun mampir ke sana karena ingin bercerita tentang pengalamannya sebagai seorang psikopat. Jadi ketika masih muda, Zack pernah merampok ke rumah seorang hakim di daerah Delacroix. Tapi di sana, dia menemukan jasad dua wanita negro dan seorang wanita yaitu Maggie yang masih hidup dan dirantai. Kemudian Maggie menceritakan semua kejahatan sang hakim kepadanya. Hingga pada akhirnya, saat sang hakim itu pulang dan mendapati ada perampok di dalam rumahnya, dia pun membunuh dengan menggantung sang hakim hingga tewas. Dan sejak saat itulah, Zack serta Maggie berkeliling ke berbagai kota untuk menghabisi para pembunuh, di mana mereka berhasil mengincar sejumlah psikopat terkenal seperti The Texarkana Moonlight Murderer, The Mad Butcher of Kingsbury Run, hingga Zodiac Killer. Namun mereka akhirnya berpisah karena Zack merasa muak atas kebrutalan Maggie. Kemudian setelah mengembalikan cincin pernikahannya, dia pun meninggalkan Zack di rumah Zodiac Killer dan setelah itu sudah tidak pernah terlihat lagi. Atas cerita ini, Zack pun meminta tolong untuk menampilkan sebuah pesan di akhir cerita film Martin yang berisi nomor telepon miliknya serta sebuah pesan kalau dia mencari Maggie. Lalu saat Martin berjanji akan menuruti permintaan tersebut, Zack langsung pulang dengan perasaan gembira. Adegan pindah ke dalam rumah sakit, di mana Charlie berhasil menemui istri Hans. Mengerti jika pria ini adalah orang berbahaya, Mira pun berpura-pura menjadi orang lain agar tidak terbunuh. Namun karena dia tidak pandai berbohong, sang bos gangster menyadari kalau ada hal yang janggal. Sehingga dia langsung mengintimidasi dan menembak kepala wanita tersebut. Goodbye, Mrs. Kozlowski. Saat keluar kamar, dia pun berpapasan dengan Hans. Namun karena menyadari kalau ada hal yang aneh, Hans pun tidak segera langsung masuk ke kamar istrinya. Namun setelah situasi aman, dia mendapati kalau istri tercintanya telah tewas dalam keadaan berlumuran darah. Sehingga dengan lunglai, Hans turun ke area lobi dan duduk berhadapan dengan Charlie. Melihat penampilan Hans yang berantakan, membuat sang bos gangster penasaran. Lalu ketika Charlie bertanya tentang kain yang dia kenakan, ternyata itu untuk menutupi bekas sayatan yang terlihat cukup mengerikan. Di mana hal ini berhasil membuat Charles bergidik dan segera pergi dari sana. Di tempat lain terlihat kalau Billy sedang berbagi kehangatan dengan seorang gadis cantik bernama Mary, yang ternyata adalah kekasihnya Charlie. Mary pun terlihat kesal karena sudah 3 minggu tidak bertemu dengan kekasih gelapnya tersebut. Namun di saat tahu kalau Billy adalah sang penculik yang telah menyekap Bonnie, Mary pun langsung panik dan menyarankan agar segera mengembalikannya. Sebab Charlie tidak segan untuk membunuh demi anjing kesayangannya. Namun terlihat kalau saran ini tidak dia indahkan. Gak lama Billy pun menerima telepon dari Hans dan bercerita tentang kematian istrinya yang tewas akibat anjing yang dia culik. Mendengar hal ini, Billy bilang akan segera pulang. Dan gilanya, dia pun menembak perut Mary yang saat ini sedang menelpon Charlie.
Dan di sini kita pun akhirnya tahu kalau Billy adalah sang psikopat nomor 7 sekaligus nomor 1 karena ternyata dialah Jack O'Diamond. Lalu Charlie beserta anak buahnya yang bernama Paulo segera pergi ke rumah Billy untuk mengambil anjingnya. Namun dengan cerdik, ketiga orang ini sudah kabur terlebih dahulu dan menuju sebuah bar. Charlie pun langsung menangis dan takut kalau anjingnya akan mati. Namun kesedihannya tidak berlangsung lama di saat Paul memberitahu kalau di rumah itu terdapat banyak tumpukan kartu. Namun hanya kartu Jack Diamond saja yang hilang, di mana artinya rumah itu adalah milik sang psikopat yang telah membunuh pacarnya. Di dalam bar, Martin mengungkapkan rasa belasungkawanya kepada Hans atas Mira yang tewas di tangan Charlie. Lalu menceritakan kisah yang ia tulis tentang surga dan neraka. Tapi belum selesai bercerita, Billy memotong dan beranggapan jika ceritanya kurang bagus. Dan saat sampai di akhir cerita, Hans melepaskan kain di leher dan memperlihatkan lukanya yang bisa dibilang sama persis dengan cerita Martin. Ternyata itu adalah kisah nyata Hans yang anak perempuannya dibunuh karena isu rasisme. Sebenarnya selama dia menguntit, sang istri juga kerap menemani, bahkan berhasil selamat dari upaya bunuh diri yang ia lakukan di depan pembunuh anaknya. Jadi sejak saat itu, ia menggunakan shawl untuk menutupi bekas luka di lehernya. Lalu ketiga pria ini berkelana hingga mencapai sebuah gurun pasir. Kemudian mendirikan tenda di sana. Saat pagi hari, tulisan Martin direview oleh Hans. Sebab alurnya terasa tidak cukup adil untuk wanita karena mereka hanya akan terbunuh dalam waktu yang singkat. Karena menurutnya hal ini mampu menggambarkan bahwa dunia merupakan tempat yang keras untuk wanita. Kisah yang Hans anggap menarik adalah tentang pendeta Vietnam yang sebenarnya bukanlah seorang pendeta. Ia hanyalah warga Vietnam yang telah berjuang dalam perang melawan Amerika. Meskipun menang, namun anak dan istrinya tewas terbunuh oleh para penjajah. Sehingga pria Vietnam ini menuju Amerika untuk balas dendam kepada satuan pasukan yang telah membantai keluarganya dan berhasil menghabisi 6 orang, sehingga kini berniat membawa bom yang akan ia ikat kepada seorang pelacur lalu dikirim ke konferensi. Lalu pada malam hari, mereka pun menyimak cerita Billy tentang 7 psikopat namun dengan versi dirinya. Bisa dibilang kalau cerita yang dia ungkapkan sangat emosional dan penuh aksi, mengisahkan kalau ketujuh psikopat ini bersatu untuk mengalahkan komplotan Charlie. Hingga akhirnya, satu demi satu mereka tewas, termasuk Jack O'Diamond yang terluka dan sekarat. Tapi sebelum meninggal, ia dapat menyelamatkan Hans dan Martin dengan sebuah crossbow, lalu akhirnya menembak kepala Charlie. Keesokan hari, Hans dan Martin berbelanja dan menemukan sebuah fakta di dalam sebuah koran yang mengungkap jika Jack O'Diamond adalah Billy. Yang artinya, mereka tahu kalau Billy merupakan seorang psikopat. Ketika malam, Martin mencoba berbicara kepada Billy tentang alasannya membunuh para korbannya karena dia kecewa jika temannya berbuat hal keji juga terhadap wanita, sehingga bilang untuk kembali ke kota dan mengakhiri pertemanan mereka. Menyadari Hans menghilang, Martin pun mencarinya. Pria ini nampak melantur dan sedih, dan gak lama muncul ledakan dari arah tenda mereka. Di mana hal ini berasal? Karena mobil mereka meledak akibat ulah Billy yang dengan sengaja membakar mobil tersebut untuk memberitahu posisinya kepada Charlie. Dan seakan-akan telah mempersiapkan aksi ini, dia juga telah membeli senjata untuk Hans dan Martin. Alhasil mereka pun resah, tapi semua sudah percuma dan tidak akan merubah keadaan. Tapi pada malam itu tidak ada yang datang. Pada saat pagi, Martin pun menunjuk Billy karena kesal dengan semua yang terjadi. Tapi pada akhirnya mereka semua berdamai dan Billy menyarankan untuk pergi saja kalau tidak ingin terlibat dalam baku tembak. Namun saran itu ditolak oleh Martin. Dan gak lama terlihat kalau Charlie sudah menuju ke arah sana. Namun sialnya dia hanya datang sendiri, bahkan tidak membawa senjata. Sehingga hal ini membuat Billy marah. Sebab di kepalanya, dia membayangkan sebuah aksi baku tembak. Billy pun menembak sang ketua gangster dari belakang. Kemudian menggeledah mobilnya dan menemukan sebuah pistol suar. Tapi benda ini gak bisa digunakan untuk membunuh.
Dan ya, pada dasarnya, Charlie yang sudah putus asa hanya meminta untuk mengucapkan perpisahan kepada anjingnya. Tapi Billy nggak peduli dan enggan pula untuk membawanya ke rumah sakit. Namun pada akhirnya hanya Martin lah yang masih memiliki rasa simpati untuk menyelamatkan nyawa Charlie. Lalu di lokasi lain, terlihat kalau Hans berjalan sendiri dan berpapasan dengan anggota Charlie yang telah berjaga di perbatasan. Namun kali ini, dia pun terlihat pasrah jika dirinya terbunuh. Dan benar saja, ketika dia akan mengambil sebuah alat perekam, anak buah Charlie langsung menembak karena mengira kalau Hans akan mengeluarkan senjata. Di mana polisi yang juga sedang berada di sana langsung berusaha menangkap, namun sayang mereka semua berhasil kabur. Lalu saat menyetir ke rumah sakit, Martin dicegat oleh para anggota gangster. Dan ternyata, luka yang dialami Charlie tidaklah parah. Bahkan dia sanggup untuk menyetir dan kembali menuju tempat Billy untuk mendapatkan anjingnya. Kali ini dia pun datang dengan senjata lengkap bersama anak buahnya. Kemudian saat tiba di puncak, Billy pun langsung menembaki semua orang yang datang dan berhasil menghabisi 3 dari 4 orang anggota Charlie. Lalu mereka menyandera Martin dan mengancam agar Billy mengembalikan anjing miliknya. Tapi pada akhirnya Billy mau untuk bernegosiasi, namun meminta agar Martin dilepaskan lebih dahulu. Kemudian menyuruhnya untuk pergi dengan mobil. Namun Bonnie belum juga dikembalikan, sehingga Charlie yang kesal menembak kepala Billy. Tapi pada saat yang sama polisi pun datang dan menangkap mereka berdua. Kemudian Martin akhirnya sampai di lokasi tempat Hans tewas. Lalu berdoa agar Hans beristirahat dengan damai. Sembari mengambil tape recorder yang dipegangnya. Di mana isinya adalah tentang ide cerita mengenai kisah pria Vietnam. Diceritakan kalau sang psikopat ini mengikat bom ke tubuh seorang wanita dan membawanya ke sebuah konferensi. Lalu menuangkan bensin dan berniat membakar tempat tersebut. Tapi saat hendak menyalakan api, tiba-tiba wanita itu bilang kalau perbuatannya ini adalah hal yang sia-sia. Kemudian saat menutup matanya, tiba-tiba dirinya berada di kota Saigon tahun 1963, di mana pria itu sedang duduk dan menggunakan jubah oranye khas agama Buddha dan berniat membakar dirinya sendiri sebagai bentuk protes kepada pihak pemerintah. Setelah Martin mendengarkan rekaman itu, dia pun langsung melanjutkan tulisannya tentang Seven Psychopath di rumah Billy. Dan kini, naskah filmnya sudah selesai, di mana dia siap untuk mengirimnya ke bagian produksi. Waktu pun berlalu, kini filmnya telah ditayangkan. Tapi nggak lama, dia pun menerima telepon dari Zack dan membicarakan tentang film tersebut. Kemudian protes karena Martin tidak menepati janjinya untuk memberi pesan di akhir film. Dan hal ini membuat sang psikopat kesal. Kemudian bilang kalau akan membunuh Martin pada hari Selasa. Tapi karena telah melewati kejadian yang ekstrim, Martin pun menanggapinya dengan tenang. Sehingga membuat Zack enggan untuk membunuhnya dan bilang kalau nanti dia mampir untuk mendengarkan kisah hidup yang telah Martin lalui. Lalu film pun selesai.